Simpulkan saja apa yang terjadi hari ini dan siapkan saja kemungkinan terburuknya. Kakak, apa yang kau lakukan? Jangan memaksa Tuan Kozuma. Dengar Koira, aku akan memberi sebuah misi untukmu. Apa kalian sudah siap untuk bermain? Koira, kau juga memikirkan tempat yang sama? Sama? Aku juga sedang dalam misi. Jika sepertinya dia terluka, tolong segera bawa dia ke tempat yang aman dan rawat lukanya. Koira, jangan biarkan mereka mendekati orang-orang. Kau tidak bersama dengan partnermu. Begitu rupanya. Sepertinya ada beberapa bagian tubuh yang sudah pernah terluka, dan sihir itu telah menghilang tanpa sepengetahuannya. Baiklah, aku sudah berhasil memeriksa seluruh bagian tubuhnya. Sekarang aku harus segera menyiapkan pengobatan yang sesuai. Kalau terlambat beberapa hari saja, sepertinya aku akan kesulitan untuk memeriksa tubuhnya. Untunglah semuanya masih baik-baik saja. Dokter Hitoru, apa keberadaanku ini terlalu membuat banyak masalah? Dari dulu, aku tidak pernah punya pengalaman hidup yang normal seperti orang lain. Yang kulakukan hanyalah menutupinya, meniru alur orang lain. Iya, terus seperti itu. Membuatku menjadi orang yang mudah sekali dibenci, bahkan oleh temanku sendiri. Aku benar-benar payah. Menyebalkan. Padahal semuanya baik-baik saja, tapi justru aku menghancurkannya. Tidak, sebenarnya aku tidak terlalu peduli dengan itu. Karena yang kuinginkan selama aku ada di sini, yang terpenting untukku adalah membuat kedamaian dan melindungi kehidupan orang-orang agar tidak berakhir seperti diriku. Aku tidak ingin mereka merasakan hal menyakitkan seperti ini. Benar-benar keinginan yang luar biasa. Dan untuk itulah, aku juga akan membantumu mewujudkannya. Kau juga harus berjuang, meskipun itu terlalu pahit untuk dilalui. Baiklah, untuk saat ini istirahatlah dulu. Aku akan menentukan pengobatan yang sesuai untukmu. Besok, aku akan memanggilmu jika semua sudah siap. Akhirnya kamu memutuskan untuk menjalaninya juga. Aku sudah tidak punya pilihan lain. Baguslah kalau begitu. Setidaknya aku sudah membuatkan Kozuma merasa sedikit tenang. Ini, meskipun bisa dibilang berhasil, tapi kali ini rasanya sangat aneh. Ada yang mulai tidak beres dengan lokasi yang dia target. Aku tidak bisa menjelaskannya secara pasti,
Tapi rasanya semuanya jadi semakin misterius. Garis itu juga tidak muncul di lokasi. Kurasa saat itu dia sedang tidak ingin menunjukkan dirinya. Tapi yang terpenting, misi hari ini tetap berhasil kan? Itu saja sudah cukup. Karena kalau kita memikirkannya lebih jauh, kita akan semakin mudah untuk dijebak olehnya. Simpulkan saja apa yang terjadi hari ini, dan siapkan saja kemungkinan terburuknya. Benar juga. Maaf, sebenarnya saat nyusun informasi tadi, tidak sengaja aku menggunakan foto ini. Kau tahu, aku tidak menyesal pernah menjadi partnermu. Aku justru merasa sangat senang. Kau selalu saja punya rencana yang unik, dan aku sangat menikmati saat-saat itu. Jadi, jangan pernah berpikir kalau aku sudah membuat masalah dengan partnermu. Memang karena peraturan organisasi dan atasan saja yang membuat kita harus bubar. Jangan pikirkan kata-kata Yuta. Dia memang orang asal bicara kalau sudah marah. Apalagi kalau menyangkut adiknya, pasti akan lebih parah. Kau berhasil menghiburku. Aku hanya kesal saja. Kalau kau masih memikirkan kata-kata Yuta, kekasihku itu emang harus kunasihati. Iya, baiklah. Aku mengerti. Apa kemarin kau sudah menonton film yang seru itu? Aku Iya, film aku yang sudah seru. menontonnya. Setelah saya sekali kali menontonnya ulang. Yang benar saja. Padahal aku sedang sangat membutuhkannya. Kenapa harus ada kejadian seperti ini? Apa aku harus memanggil taksi? Tidak. Aku harus menghemat pengeluaranku untuk saat ini. Mobil organisasi juga tidak bisa kupakai karena OAK sudah dalam masa hukuman. Sedang apa kau di sini? Tidak ada apa-apa. Sepedamu bermasalah. Tidak usah pedulikan itu. Kenapa kau tiba-tiba kemari? Bukankah rumahmu dekat? Kenapa harus bersepeda? Apa urusanmu? Kau ingin pergi ke markas organisasimu? Jangan asal bicara soal organisasiku. Jangan terlalu ikut campur seperti itu. Tinggalkan saja sepedamu di area parkir sekolah. Hah? Biar ku antar kau setengah perjalanan. Setidaknya itu sedikit menyikat waktumu. Apa? Tenang saja, aku tetap akan menghargai privasi organisasi kalian. Aku tidak punya maksud buruk dengan hal itu. Tidak usah. Aku akan jalan kaki saja. Bagaimanapun, aku harus tetap berjaga-jaga. Kau tidak percaya padaku? Kau ingin segera menemuinya, kan? Mizawa.
Jangan terus memasang wajah seperti itu. Hah? Aku tidak suka melihatnya. Apa? Jadilah dirimu seperti biasanya. Meski aku tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan kalian berdua, tapi aku yakin, dengan sikapnya yang seperti ini, dia pasti juga tidak akan bisa bersikap seperti biasa denganmu. Terima kasih, Mizawa. Aku turun di sini saja. Iya. Tidak usah menatapku seperti itu. Kau yang memulainya. Ada apa ini? Apa ada sesuatu yang terjadi? Saat ini Masaki sedang dalam proses pengobatan, dan kami diperintah untuk memastikan agar tidak ada yang mengganggunya. Cepatlah, Tuan Kuzuma sudah menunggumu di ruangannya. Apa? Ada misi untukmu. Tuan Kazuma, sekali lagi tolong izinkanlah Koira untuk ikut bergabung dalam misi. Kakak, apa yang kau lakukan? Jangan memaksa Tuan Kazuma. Dengar Koira, aku akan memberi sebuah misi untukmu. Kau akan bergabung dengan mereka, menjalankan misi yang cukup rumit ini. Meski Aoaka sedang berada dalam masa hukuman, tapi saat ini, kurasa akan lebih baik kalau kemampuanmu itu digunakan dalam misi ini. Karena sekarang ini, kota sudah berada dalam situasi darurat. Aku harus memikirkan keadaan sekarang ini. Jadilah dirimu seperti biasanya. Meski aku tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan kalian berdua, tapi aku yakin, dengan sikapnya yang seperti ini, dia pasti juga tidak akan bisa bersikap seperti biasa denganmu. Baiklah, saya akan menerima misi ini, Tuan Kazuma. Waktunya bermain. Apa kalian sudah siap untuk bermain? Tapi untuk kali ini, aku tidak ingin mengucapkan banyak kata. Aku hanya ingin bilang, kalau kalian sedih, pergilah ke tempat yang membuat kalian tidak akan sedih. Makan dan minumlah. Buat semuanya dari dirimu bahagia kembali. Dengan apa yang kalian sentuh, kalian lihat, kalian dengar, segala yang kalian nikmati. Dan jika diriku berada di sana, aku melihat air dan langit biru yang tampak menyatu itu. Kalian tahu, melihat air yang seperti itu akan membuat kalian merasa tenang. Tapi kira-kira apa yang akan terjadi jika orang-orang yang datang justru membuat semua itu berubah? Aku sendiri juga tidak tahu. Ingat, jika kalian berhasil menebaknya, maka congratulations. Tapi jika kalian gagal, maka let's play the game. Jauh sejauh yang kau bisa
Koira, kau juga memikirkan tempat yang sama? Iya, cukup terlihat jelas. Tempat itu. Jangan-jangan tempat kerja sampingan Cika. Enak sekali makanannya yang kesini lagi. Malam ini aku sibuk. Tapi menurutku itu lucu. Happy birthday to you. Bagaimana ya? Aku tidak terlalu mengenalnya. Wah, tinggi sekali, tinggi sekali. Asik sekali. Kau benar-benar hebat. Silakan dinikmati. Kalau dipikir-pikir, bagaimana keadaan senior Masuki sekarang? Apa semua akan baik-baik saja? Aku yakin akan ada segerombolan orang aneh yang datang kemari. Kita awasi setiap orang yang datang. Jika ada yang mencurigakan, segera beritahu. Teman-teman, Kita berpencar. Kurasa akan lebih baik mengawasi diam-diam dan memperhatikan gerak-gerik orang di sekitar. Bisa jadi sudah ada 1 atau 2 orang yang sudah bersiaga di sini. Misawa? Apa yang kau lakukan di sini? Seperti yang dilakukan pelanggan di sini. Kenapa kau tertawa? Tidak, membayangkan kau berada di tempat seperti ini. Tidak seperti dirimu saja. Kau sedang dalam misi? Karena saat ini kau memakai seragam. Kau memperhatikan apa yang kau pakai? Aku juga sedang dalam misi. Misi? Apa teka-teki gadis itu? Iya. Senior Koira, apa yang terjadi? Cika? Tempat ini akan diserang oleh orang-orang yang berbahaya. Tolong awasi orang-orang di kafe ini, terutama anak-anak. Bisa kau minta mereka untuk tidak jauh dari tempat duduk keluarganya? baik. Aku juga akan membantu memberitahu jika ada informasi yang kudapat. Terima kasih atas bantuanmu, Cika. Iya. Kau tidak bersama dengan partnermu? Tidak, dia sedang tidak bisa ikut. Kau tidak apa-apa? Jika sepertinya dia terluka, tolong segera bawa dia ke tempat yang aman dan rawat lukanya. Baik.
Jangan biarkan mereka mendekati orang-orang. Bagus, kalian sudah menutup tirai ruangannya. Apa semua orang sudah masuk ke dalam? Iya, sudah. Kami juga tidak ingin orang-orang melihat kejadian menakutkan ini. Jadi kami sudah membimbing mereka semua untuk kemari. Terima kasih semua. Aku akan mengobati luka anak ini di dalam. Kalian semua juga masuklah. Serahkan saja ini semua pada teman-temanku di sana. Kau Ira!